Bermacam prediksi atau ramalan seputar kiamat di bumi kayaknya udah jadi makanan publik sehari-hari ya. Mulai dari prediksi yang masuk akal sampai yang halunya kebangetan, pasti punya peminatnya masing-masing. Mungkin udah sifat bawaan manusia kali ya yang kepo banget sama hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Biar kamu nggak makin bingung dan bertanya-tanya, nih Jalan Tikus mau kasih pencerahan ke kamu seputar 5 prediksi tanggal kiamat di masa depan. Eits, bukan prediksi asal prediksi loh, tapi disertai penyebab dan alasannya juga. Bahkan ada prediksi yang asalnya dari Indonesia. Kamu penasaran apa aja? Yang paling penting subscribe-nya dulu ya. Prediksi tanggal kiamat terjauh saat ini datang dari NASA langsung, geng. Bukan dari NASA, deng, tapi dari para ilmuwan dunia berdasarkan data yang didapat dari NASA. Menurut sejumlah ilmuwan dunia, kemungkinan besar bumi akan menemui ajalnya pada 16 Maret 2880. Kenapa mereka bisa bilang begitu ya? Ini dikarenakan pernyataan resmi dari NASA yang mengumumkan bahwa sebuah asteroid bernama DS-1950 tengah dalam perjalanannya mendekati bumi. Dan diprediksi akan menghantam bumi pada 16 Maret 2880. Besarnya nggak tanggung-tanggung loh, geng, berdiameter 1,1 hingga 1,4 km dengan kecepatan 61,15 km per jam. Besarnya ukuran asteroid dan kecepatannya mengerikan ini diprediksi akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa jika benar-benar menabrak bumi. Sebuah tabrakan luar biasa yang akan menyebabkan ledakan dahsyat, embusan udara panas, serta menimbulkan terjadinya tsunami. Meski demikian, kemungkinan terjadinya masih 0,3%, so belum tentu terjadi ya. Kita doakan aja, semoga para ilmuwan bisa menemukan cara untuk mencegah tabrakan tersebut. Apa mungkin kita dipindahin dulu ke pesawat luar angkasa kayak gini sebelum terjadi tabrakan dengan asteroid? Ide yang menarik ya. Prediksi berikutnya datang dari seorang profesor Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat bernama Daniel Rothman. Rothman memprediksi kehancuran bumi akan terjadi lebih awal, yaitu 82 tahun lagi atau sekitar tahun 2100. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2100 nanti, jumlah karbon dioksida akan berkisar 310 gigaton dan mengendap di lautan. Jika larut bersama air laut, kepunahan massal bisa aja terjadi. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan nggak diciptakan sebagai makhluk yang bisa hidup hanya dengan karbon dioksida. Meski demikian, Rothman nggak menyebutkan bahwa kehidupan bumi akan berakhir tahun 2100. Hanya aja dia yakin kalau bumi akan menjadi wilayah yang nggak dikenal. Sejauh ini data mengatakan bahwa China merupakan negara penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia. Sedihnya lagi, Indonesia masuk ke posisi 4, geng. Hiks. Selanjutnya, ada prediksi yang berasal dari para astronom Ukraina. Mereka mengungkapkan penemuan mengejutkan yang barangkali akan jadi penyebab kehancuran bumi di masa mendatang, yaitu sebuah asteroid selebar hampir 4.000 meter yang tengah menuju bumi. Asteroid raksasa ini diprediksi akan menabrak bumi pada 26 Agustus 2032. Jika benar menghantam bumi, kerusakan yang ditimbulkan setara dengan ledakan 2.500 megaton nuklir. Ledakan dengan skala ini bisa berdampak kerusakan hingga mencapai 100.000 km persegi, serta mengubah iklim bumi selama bertahun-tahun kemudian. Namun para astronom yang tergabung dalam Crimean Astrophysical Observatory juga mengumumkan bahwa kemungkinan asteroid itu akan menabrak bumi sangatlah kecil, yaitu 1:63.000 aja. Lega banget ya, geng. Berarti masih ada 99% kemungkinan tuh asteroid nggak akan nabrak bumi. Selamat deh kita. Prediksi ini disampaikan oleh Teguh Surya, salah satu aktivis lingkungan hidup dari Greenpeace. Ia menyatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2030. Pernyataannya didasarkan pada prediksi Intergovernmental Panel on Climate untuk membatasi konsentrasi CO2 penyebab efek rumah kaca. Tanpa pembatasan, kadar CO2 akan menjadi 450 ppm pada 2030. Sama seperti prediksi Daniel Rothman di poin kedua tadi ya, geng. Menurut Teguh, jika karbon dioksida dibiarkan meningkat terus-menerus, suhu bumi juga akan turut meningkat sekitar 2 hingga 3 derajat Celcius pada 2030 nanti. Es di kutub utara dan selatan akan mencair, serta tinggi air laut akan meningkat. Jakarta juga nggak lepas dari prediksinya loh, geng. Jika hal ini benar terjadi, diperkirakan 90% wilayah Jakarta akan ikut tenggelam. Masyarakat harus berpindah karena tanahnya tenggelam dan munculnya wabah penyakit baru. Kedengaran amat menyiksa ya, geng. Makanya, yuk sama-sama kita rawat bumi dengan mengurangi pemanasan global. Oke,
Oke deh, sampai ke prediksi yang terakhir nih. Kalau kamu teliti, 4 poin sebelumnya yang aku kasih merupakan prediksi akhir bumi berdasarkan perhitungan sains. Kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak bahas yang mitos-mitos dikit. Percaya nggak percaya aja sih. Prediksi yang satu ini berasal dari seorang penggiat teori konspirasi, Matthew Jean Mark Joseph Roderick, yang mencetuskan prediksi bahwa bumi akan mengalami keruntuhannya pada tahun 2018 ini, geng. Tahun ini banget nih. Roderick mendasari teorinya dari sebuah ayat dalam kitab Wahyu di Injil yang berbunyi, dia diberi wewenang untuk bertindak selama 42 bulan. Dengan bekal kutipan ayat tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah perhitungan aritmatika yang mungkin hanya diketahui oleh dirinya sendiri, maka boom, muncullah tanggal 24 Juni 2018 sebagai prediksinya terhadap akhir dari dunia. Aku nggak berniat untuk memojokkan kepercayaan tertentu loh ya, dan sebaiknya kamu juga enggak. Tapi faktanya emang banyak yang pesimis terhadap prediksi Roderick ini lantaran nggak adanya penjelasan yang logis dan akurat. Selain itu juga mungkin karena masyarakat dunia udah lebih bijak menghadapi isu akhir zaman kayak gini kali ya. Jadi semacam nggak pada peduli gitu dengan pendapat ini atau itu. Kalau kamu? Gimana geng? Udah kebayar belum rasa penasarannya? Jangan lupa kasih like dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar ya. Saksikan juga video tentang fakta merek pelopor tren smartphone yang gak akan kamu duga-duga. Bukan iPhone pastinya. Serta juga temukan cara ampuh ngilangin ketombe dalam waktu 15 menit aja dari Dokter Babe. Share video ini sebanyak-banyaknya ya. Subscribe juga channel Jalan Tikus. Bye! Muah.